Entah kenapa ya, semakin banyak berita influencer yang bilang kalau dia diselingkuhin sama lakinya. Aku tuh semakin gak percaya kalau ada laki yang gak selingkuh di dunia ini. Kenapa ya bisa kayak gitu? Kan bahaya juga ya kalau misalkan aku mikir kayak gitu. Jadinya kan aku kayak overthinking, jadi gak percaya siapa-siapa gitu. Tapi di keluarga aku gak ada yang selingkuh sih. Tapi semoga aja suami aku di masa depan nanti juga gak selingkuh gitu. Contoh influencer yang menceritakan tentang kehidupannya kayak gitu kayak Bidi, Mbak Dilan, kan lakinya kan selingkuh. Dari awalnya mereka tuh bucin banget sama lakinya, biayain hidup lakinya gitu. Aduh, amit-amit, amit-amit. Aduh, aku nggak mau kayak gitu ya. Dan terus lakinya mengkhianatin dia gitu. Amit-amit aku ketemu orang kayak gitu ya. Itulah kenapa pentingnya ngecek HP laki itu pentingnya, guys. Aku kan sekarang punya cowok nih. Aku kan belum tahu gimana sifat aslinya dia. Mungkin dia bilangnya dia nggak akan selingkuh atau dia baik, guys. Amit-amit nanti dia kayak gitu. Jadi makanya aku tuh selalu posesif juga gitu. Terus aku selalu ngajarin dia hal-hal baik, hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Ya, aku tahu dia tuh tahu. Cuman mana tahu nanti dia kayak khilaf gitu ya kan. Jadi kita terus tetap waspada dan berhati-hati sama seseorang yang apalagi orang itu belum kita kenal banget gitu. Salah satunya kayak influencer ini ya, namanya Bidi. Dia cerita di podcast Dr. Richard. Kayak gini dia bilang. Kenapa kali ini kamu putuskan kamu mau ke podcast dan bongkar ini semuanya? Karena sudah sadar, udah kebuka matanya karena dia ternyata sejahat itu. Pas ketika aku kasih space buat pergi, buat kita berjarak, kalimat yang bikin aku sakit itu, Dok, yang kayak biarin kamu tuh terlalu cinta. Kan aku tanya, apa salah aku, apa kurang aku, semua aku turutin, semua aku layanin. Aku cuma di rumah, aku gak keluar sama kamu, aku masak, aku bener-bener kayak babysitter, Dok, sampai kaos kaki aku siapin, baju kerja segala macam aku siapin. Apa kurang aku? Jawaban dia, kamu tuh terlalu cinta sama aku. Itu kebodohan. Aduh, ngeri guys ya, masa cewek terlalu cinta sama cowoknya salah. Nanti kalau cintanya dikit salah juga. Aduh, serba salah deh. Aduh, diam kamu para lelaki jahanam. Kan tadi Mbak Bidinya bilang, dia pernah nanya ke cowoknya, kurang aku apa lagi sih gitu sampai kamu tega-teganya selingkuhin aku gitu, kata dia kan. Karena dia, Mbak Bidi ini terlalu cinta sama cowoknya, kata si lelaki jahanam itu. Aku dengar itu aja udah kesel banget guys. Seganteng apa sih item-item yang laki-laki Mbak Bidi yang nyelingkuhin Mbak Bidi ini? Aduh, kayak orang paling ganteng sedunia deh kayaknya. Aku aja kesel banget gitu guys dengarnya. Mbak Dilan yang setelah dia selesai dan bercerai sama mantan suaminya Sapno itu wis. Dari awal aku lihat Mbak Dilan sama si Sapno ini kayak romantis banget, bucin banget. Ternyata si Sapno ini, aduh, sifat aslinya kayak gitu guys. Suka mainin cewek dan mau kondo, sama sih kayak si mantan lakinya si Bidi ini kan juga mau kondo juga tuh lakinya. Udah mau kondo, mainin cewek lagi, aduh mbak, aduh. Gue bilang mbak berdua ini jangan udah gitu. Kalau milih laki-laki nanti udah jangan kayak gitu lagi, jangan yang nggak kerja gitu mbak. Sama lebih berhati-hati sih menurut aku mbak. Kita tuh nggak tahu orang yang jahat, orang yang baik di belakang, kita nggak tahu mbak. Karena kita tuh harus berhati-hati sama orang yang baru kita kenal, orang yang kita nggak kenal gitu. Saran aku untuk mbak berdua ini ya, belajarlah dari pengalaman mbak. Aku aja ngelihat cowok kayak gitu aja aku langsung ilfil mbak. Kenapa mbaknya yang influencer, yang cantik, pendidikannya tinggi, terus katanya sarjana, mau sama cowok yang nggak ada modal mbak, yang nggak kerja. Oke, dia misalkan dia nggak kuliah is oke, tapi minimal kerja mbak. Masa iya mbak nanti kita dilihat sama orang perempuan menghidupi lakinya gitu. Apalagi mbak kan influencer, pasti kalau misalkan cerai ini pasti diundang di podcast yang terkenal gitu kayak Dr. Richard, Kak Michelle, Deddy Corbuzier, ya apalah gitu yang terkenal podcastnya pasti diundang kan.
Malu kalau ceritain kayak gitu, makanya mbak nih cantik, influencer. Tolonglah mbak ya, lebih berhati-hati. Terus ya ini bukannya aku kayak kayak sok tahu, kayak sok-sok memperingati gitu, enggak. Karena aku nih kesel dengar cerita mbaknya aja, aku udah kesel gitu. Makanya aku kayak amit juga jangan sampai terjadi di kehidupan aku. Kehidupan mbak tuh kayak pelajaran buat kehidupan aku ke depannya gitu mbak, karena aku nih masih umur 20 gitu. Oke, sampai segitu dulu dan jangan lupa buat berhati-hati sama orang.